Waktu tidak mau kompromi dengan kita, teman-teman. Maka saat ini yuk kita getarkan di dalam niat kita yang terdalam. Tidak ada waktu lagi untuk baper. Tidak ada waktu lagi untuk sedih berkepanjangan. Sedih boleh, teman-teman. Mungkin ada sesuatu hal, ya. Tetapi jangan terlarut ada di sana, ya. Kemudian teman-teman semua, tidak ada waktu lagi untuk baper. Tidak ada waktu lagi untuk marah-marah. Ya, maaf teman-teman, tidak untung. Rugi, waktu terlewat begitu saja. Ya, kemudian apalagi? Jangan kemudian berlama-lama dengan keinginan-keinginan. Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Tapi tidak mau melangkah. Tidak mau merilis, tidak mau melarutkan keinginan itu, tidak mau mengalirkan. Yang terjadi keinginan itu menempel, menyiksa dirinya. Menyiksa teman-teman nanti. Ya, apalagi ego. Ego yang terus dipelihara, aku itu loh, aku ini loh, suamiku itu loh, aku yang paling capek gitu. Saat menceritakan itu berarti nanti memanggil. Tetapi beda ya, saat menuliskan ini kan niat untuk bisa dibantu. Maka teman-teman sungguh-sungguh. Bismillah, saya doakan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Rezekinya datang berlimpah ruah dari banyak arah. Hati selalu bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Ini syarat ajaib ya. Ajaib yang berlangsung nanti seperti air zam-zam berdatangan. Itu syaratnya adalah bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, terjaga pagi, siang, sore, malam, petang. Terus menerus ya. Apapun keadaannya, baik itu adalah keadaan lapang maupun ada tumbukan demi tumbukan, tetap terjaga bahagianya, gitu ya. Oke, malam hari ini saya buka terlebih dahulu, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Yang menjawab salam cepat berangkat ke Baitullah. Wajib. Yang hadir 500 kan ya sekarang ini. Yang jawab hanya 200. Jadi yuk semangat semua. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Semuanya semangat ingin berada di depan Ka'bah untuk bisa sholat di sana. Betul teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, semuanya menjawab ya. Karena memang perlu untuk diingatkan kembali ya. Saat kita ingin sekali mengalami keajaiban, apapun keadaannya, harus terus bersemangat. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rabbi sholli sadri, wa yassirli amri, wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur sekali sahabat semua, kita dalam keadaan yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama kembali dalam berlatih mengasah menjadi magnet rezeki. Dan syarat untuk menjadi magnet bagi rezeki yang mudah tertarik kepada kita adalah kita untuk selalu bisa menebarkan, menvibrasikan ada cahaya bahagia itu memancar ke depan jalan yang akan kita lalui ini, bahkan menebar ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, dan lain-lainnya sampai seluas-luasnya. Maka teman-teman semua, alhamdulillah malam hari ini semuanya di dalam lindungan Allah, dan seperti belum bisa beralih perhatiannya. Selamat kepada teman-teman semua yang mendapatkan prestasi ya dalam penjualan dinar khairul razikin, yang diapresiasi mendapatkan ada tiket SGS ya. Kemarin berjumpa bersama ada di Ancol ya selama 5 hari ya, Masya Allah getarannya 1.200 ya, hampir 1.300 ya, karena ada yang half winner ya, sekitar 1.200 lebih ya dari peserta SGS yang bismillah semuanya adalah pengamal magnet rezeki. Bismillah semuanya insya Allah mengenal ya, walaupun mungkin pengamalannya beda-beda, tetapi di sana adalah
memang mensiarkan gitu ya produk-produk dari Magnet Rezeki yang akhirnya mendapatkan ada banyak poin ya, dan selanjutnya bisa hadir bersama-sama dengan banyak sekali pengamal Magnet Rezeki yang ada di sana, baik CTMR maupun juga dari yang pengamal pada umumnya, serta ada dari jajaran direksi, ada juga pengurus-pengurus dari Magnet Rezeki yang ada di pusat, bahkan ya bisa bercerita, bisa bercengkrama bersama, bisa bersapa, ya bertatap muka dengan Gurunda Ustadz Nasrullah dan juga para anggota keluarganya ya, bahkan sampai puas foto dengan Umi dengan uminya Ustadz Nasrullah ya. Alhamdulillah beliau selalu disehatkan oleh Allah Ta'ala sampai ya di usia yang seperti itu saja masih mampu ya, masih dimampukan untuk memuliakan banyak sekali para pengamal Magnet Rezeki yang minta foto, salaman, cium, peluk dan lain-lain ya. Luar biasa Umi dari Ustadz Nasrullah ya. Bismillah, kita doakan beliau selalu dimuliakan dan dipanjangkan usianya hingga bisa membersamai kita semua mengamalkan ilmu Magnet Rezeki dalam keadaan yang mudah. Bismillah. Malam hari ini teman-teman semua kita akan belajar ya bagaimana agar doa kita ya bukan sekedar ada rangkaian kata yang terucap dari bibir saja, tetapi melainkan juga dari energi yang memancar dari hati kita yang terdalam. Tentu ada divibrasikan, ada diproyeksikan, ada diberikan, ada getaran-getaran cinta yang memancar dari dalam hati kita, dari hati yang terdalam diri kita. Nah, ketika doa itu ya hanya dari lahir di lisan kita saja, ya sekedar bunyi teman-teman. Namun ketika doa itu dibungkus dengan ada cinta, ada bahagia, ada rasa kasih yang tulus, maka ia akan berubah menjadi magnet yang mudah sekali menembus ya ke pintu langit. Cinta di dalam doa menghadirkan getaran-getaran kesyukuran, getaran kelembutan, dan juga kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian menjadikan rahasia teman-teman semua, mengapa doa-doa para kekasih Allah mudah sekali dikabulkan, karena mereka berdoa dengan cinta, bukan sekedar meminta. Nah teman-teman semua, saat hati kita penuh dengan cinta ya, alhamdulillah suaranya keren dihadirkan dengan cinta, doa itu menjadi cahaya yang menyinari perjalanan dari kehidupannya dan juga dari kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kata-katanya sederhana mungkin teman-teman, berubah menjadi getaran yang menggetarkan arsinya. Permohonan kita ya bukan hanya dikabul teman-teman, tapi juga datang dengan cara yang indah dan kemudian penuh dengan kejutan demi kejutan, keajaiban. Maka sahabat semua, yuk untuk kita belajar berdoa dengan menghadirkan cinta bahkan di setiap doa-doa kita. Bukan hanya cinta kepada keinginan ya, cinta itu hadir pada saat ada keinginan kita saja, jangan ya, tetapi cinta itu hadir di setiap doa-doa kita kepada Sang Pemberi seluruh dari karunia-karunia yang Allah hadirkan untuk kita. Biarkan teman-teman semua doa itu mengalir dengan ikhlas, penuh kasih, penuh dengan cinta dan kelapangan. Nah teman-teman semua bagaimana nih ya untuk bisa kita simak dan siapkan teman-teman alat tulisnya ya, karena kita akan belajar bagaimana doa yang berbalut dengan cinta, bukan sekedar permintaan, tapi dia adalah undangan-undangan keajaiban Allah agar mudah turun dengan nyata dalam kehidupan kita. Siapkan catatannya teman-teman semua ya, karena ilmu itu ya sudah siap semua ya. Ilmu itu diikat kuat dengan catatan, lalu diikat kembali dengan praktek. Kalau tidak praktek nanti tidak mudah paham ya, dan dipraktekkan sungguh-sungguh teman-teman ya. Saya baru saja tadi kedatangan tamu, beliau sebenarnya belajar Magnet Rezeki itu sudah 4 tahun bersama saya karena sudah konsultasi lebih awal, kemudian ikut di Insan Mulia ya, kemudian ikut Asia MR gitu, tapi ternyata masih stagnan di situ terus gitu, belum bisa hijrah ke tempat yang tempat yang lebih paham lagi ya. Mohon izin Bunda Dia bisa di off kan ya, mohon izinnya ya. Nah teman-teman semua, keluhannya masih sama
gitu ya, tentang seseorang dari dulu waktu pertama ada konsultasi sampai dengan sekarang ketemu kembali gitu, ceritanya masih sama gitu kan. Nah teman-teman jangan seperti itu ya, untuk kita hijrah karena kita berkejaran terus nih teman-teman ya, kita berkejaran, banyak yang sudah ajaib, waktu tidak mau kompromi dengan kita teman-teman. Maka saat ini yuk kita getarkan di dalam niat kita yang terdalam, tidak ada waktu lagi untuk baper, tidak ada waktu lagi untuk sedih berkepanjangan. Sedih boleh teman-teman, mungkin ada sesuatu hal ya, tetapi jangan terlarut ada di sana ya. Kemudian teman-teman semua, tidak ada waktu lagi untuk baper, tidak ada waktu lagi untuk marah-marah ya. Maaf teman-teman, tidak untung, rugi, waktu terlewat begitu saja ya. Kemudian apalagi, jangan kemudian berlama-lama dengan keinginan, aku ingin, tapi tidak mau melangkah, tidak mau merilis, tidak mau melarutkan keinginan itu, tidak mau mengalirkan. Yang terjadi keinginan itu menempel, menyiksa dirinya, menyiksa teman-teman nanti ya. Apalagi ego yang terus dipelihara, aku itu loh, aku ini loh, suamiku itu loh, aku yang paling capek gitu. Saat menceritakan itu berarti nanti memanggil, tetapi beda ya, saat menuliskan ini kan niat untuk bisa dibantu. Maka teman-teman sungguh-sungguh nanti praktek betul. Saat teman-teman saya untuk bisa arahkan, ayo teman-teman ambil nafasnya, nafas keberlimpahan, baik cahaya itu masuk gitu, dengan bahagia, senyum, lalu cahaya itu bertemu dengan ada energi kemarahan, bertemu dengan endapan-endapan emosi, temukan ada di sana, lalu mereka semua terlarut, terbawa keluar bersama nafas. Itu juga imajinasikan teman-teman ya, jangan cuma hanya mengikuti saja, tapi mainkan di kuantum teman-teman, nanti mudah sekali rilis. Saya ingin bantu teman-teman mudah ajaib. Kalau sudah rilis, jangan kemudian abai, ya udah aku kan udah tenang. Nah ini teman-teman semua ya, kalau tenang saja ya, kemudian senang saja, bahagia saja, itu belum bisa jadi modal LOP teman-teman. Harus punya energi lagi gitu. Karena kemarin saya ketemu dengan ada pengamal magnet rezeki yang hanya nyimak di YouTube. Bunda aku udah tenang, aku udah bahagia, tapi LOP ku ndak muncul-muncul. Ya karena ndak mau belajar bareng ada di grup. Jadi ndak bisa menggetarkan ada kuantumnya, ndak bisa menarik material yang ada di kuantumnya. Caranya bagaimana? Ya kan lewat YouTube aja. Ndak ada tanya jawab dan lain-lain. Maka tidak hanya cukup tenang aja teman-teman, tapi harus ada skill yang lain lagi yang kemudian nanti memunculkan ada kekuatan itu hadir. Kemudian ada keajaiban dari dalam diri kita itu kemudian muncul, dan selanjutnya bergerak kembali menarik material-material yang ada di kuantumnya menjadi mewujud nyata, yang itu menjadi keajaibannya seperti air zam-zam. Teman-teman jangan berharap hanya keajaiban yang selintas-selintas saja. Misalnya contoh kayak saya dulu dapat hadiah umroh sekali, setelah itu bubur lagi karena enggak tahu petanya gitu. Dapat hadiah motor sekali, tapi setelah itu marah-marah lagi gitu kan ya. Tidak bisa paham ilmu ini gitu kan, karena kita harus pegang, ada mengasahnya, kita harus pegang untuk berlatihnya gitu teman-teman ya. Nggak akan bisa LOP kalau misalnya nggak punya ada BBM. Teman-teman nggak bisa melancarkan LOP kalau misalnya nggak punya bahan bakar, karena LOP itu seperti pesawat, dia melesat kalau punya bahan bakar. Kalau nggak punya bahan bakar, dia mogok aja di situ gitu teman-teman. Maka kita perlu untuk merilis ini kemudian mengisinya kembali gitu ya. Dengan berlatih dan berlatih di 2 kelas ini, akhirnya nanti teman-teman mahir menemukan betul-betul, oh ini ya artinya saya berlatih, oh ini ya magnet rezeki gitu teman-teman. Akhirnya inilah yang menjadikan berbekal teman-teman semua menarik dari banyak keajaiban, dari kesehatan, dari finansial, dari keluarga yang bahagia. Nggak uang saja teman-teman, tetapi sampai pasangan hidup yang selaras harmonis, bisnis lancar laris manis gitu ya. Kemudian badan kita bismillah terjaga kesehatannya, bismillah kita terus untuk berikhtiar ya. Kemudian kita TSL, ikhtiar lagi, berlatih lagi, TSL kembali, bismillah ya. Nah seperti itu saya berpesan kepada teman-teman semua agar bisa berprogres ya, untuk peningkatan demi peningkatannya, dan terus semangat berlatih di sini. Bahkan mengajak kembali teman-teman semua yang mungkin masih dalam kegalauan, kesedihan dan lain-lain ya. Nah teman-teman semua, saat kita akan menjalankan ada
buka perisainya dengan terapi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Saya paling menyukai ada materi di depannya karena sebagai bekal saat kita besok berlatih, kita mempunyai ada data-data baik. Nah, data-data baik yang masuk melalui wilayah sadar, yang didengarkan, yang disimak, yang dirasakan, itu pun nanti masuk ke bawah sadar saat didorong dengan ada masuk ke gua keajaiban dengan zikir cahaya, zikir nafas ini, gitu ya teman-teman semua. Nah, untuk materinya malam hari ini kita simak ya dengan fokus tapi bahagia ya sahabat semua. Mahabbah, cara hadirkan cinta dalam doa ajaibnya mudah mewujud nyata. Sahabat semua, sambut Bunda Vita Nareswari dan Windah yang bismillah sehat walafiat Bunda Vita. Bismillah ya. Kita sambut Bunda Vita dengan tepuk tangannya yang gempita. Mari sahabat semua tepuk tangannya. Silakan Bunda Vita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Silakan sahabat semua yang ada di grup ini senantiasa sehat, paripurna badannya, dan beserta seluruh keluarganya juga dalam keadaan sehat, mulia, bahagia. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezeki 5 miliar 1 bulan. Insya Allah kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, memiliki tabungan 10.000 dinar. Amin. Insya Allah kita semuanya masuk surga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamun ala Muhammadin Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapis sadar nafas yang berbahagia, tadi opening sudah disampaikan oleh Bunda Susan bagaimana cara kita membooster diri, memotivasi diri supaya tidak down, tidak futur ya. Kami banyak mendapatkan insight. Mungkin teman-teman sudah memperhatikan perjalanan kami 5 hari kemarin waktu ke Jakarta gitu ya. Alhamdulillah kita semua dapat keajaiban berkah dari Bunda Susan. Terima kasih Bunda Susan ya, kita dimuliakan dan dibahagiakan oleh Pak Nasrullah juga di sana. Benar-benar luar biasa ya. Saya sampaikan ini untuk menjadi motivasi dan semangat teman-teman semuanya ya sebelum kita memulai kajian. Jadi kemarin itu ada acara Success Gold Summit ya. Success Gold Summit itu adalah pertemuan emas, diadakan tiap tahun. Ke siapa pesertanya? Pesertanya adalah para WR dan SBMR yang berprestasi ya. Karena berprestasi maka Gurunda senang dong gitu ya, karena mereka tidak hanya menyimpan, mereka memuliakan dan mengamankan dinar khairul razikin sebagai aset dan tabungan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, buat teman-teman yang sudah SBMR, ayo, saya sangat-sangat mendorong memotivasi teman-teman untuk hadir di SGS ya. Untuk Bunda Dia kan sudah SBMR nih, yang belum segera gabung ya jadi SBMR-nya Bunda Susan, nanti akan mendapatkan bimbingan dari saya dan Bunda Susan. Bimbingannya 2, tidak hanya dari Bunda Susan saja ya. Nanti kalau yang offline mungkin bisa hadir ke Bunda Susan. Kalau yang online kita nge-zoom bareng-bareng gimana sih caranya supaya saya tembus SGS ya. Buat teman-teman yang bukan SBMR-nya Bunda Susan, asal teman-teman semuanya ada di privat RFFLOP, silahkan ya. Dan insya Allah bulan depan Bunda Susan akan diresmikan menjadi SLD ya Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Segera. Itu adalah keuntungan buat kita semuanya, keuntungan buat warga Batang, Pekalongan dan Pemalang, karena sudah ada sentra layanan dinar. SLD itu singkatan dari sentra layanan dinar. Nah teman-teman, bedanya apa? Cuma bedanya ya, sentra layanan dinar itu semacam stokis ya, stokis dinar. Cuma kalau teman-teman beli di stokis ya kan, tidak beli di web berarti tidak ada poin. Cuma untuk teman-teman SBMR tetap mendapatkan harga SBMR. Kemudian teman-teman SBMR yang
mungkin WR-nya jauh ya, misalnya kayak saya WR-nya di Banten nih samaan dengan Bunda Diah Utami. Terus ada orang yang buyback karena WR-nya jauh, ternyata yang buyback adalah orang Pemalang atau orang yang pernah beli emas dengan kita supaya cepat. Ya, kita bisa jual ke Bunda Susan seperti itu ya. Ya, ya. Ya. Kemudian apa saja ya yang didapatkan di SGS? Banyak. Kemarin itu kita dimuliakan Pak Nas, salah satunya menginap di hotel mewah berbintang ya, berbintang entah bintang 3 apa bintang 4 apa bintang 5. Bukan bintang 7, nanti obat sakit kepala lagi. Ya. Nah, kemudian kita dapat tiket jalan-jalan ya, keliling-keliling kota Jakarta 2 hari. Setelah itu hari ketiganya kita workshop. Nah, di workshop itu ilmunya mantul banget gitu ya. Bukan hanya ilmu tentang penjualan emas, tapi marketingnya bisa kita pakai untuk marketing langit dan bumi dari Pak Nas. Luar biasa ilmunya Pak Nas ya. Dan yang aja Pak Nas semua gitu. Kemudian ada hiburannya juga, artis-artis ibu kota ternama. Dan kami juga mau menginfokan kepada teman-teman semua ya, sebentar lagi akan launching film kedua dari Magnet Rezeki. Kalau kemarin ada film Kamawa, yang ini ada film Mabaki. Mabaki bukan. Bukan Bawa Baki ya. Mabaki singkatan dari Maafmu Bahagia Kita, yang dibintangi oleh 2 orang artis suami istri yang cantik dan ganteng, Dinda Hau dengan Ray Bayang ya. Itu adalah sebuah kisah inspirasi dari trainer Magnet Rezeki yang nyata gitu, dan ceritanya kalau menurut saya ratingnya 10 karena bagus banget gitu ya, lebih seru dari Kamawa kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti kalau udah nonton setuju. Kok Bunda Vita tahu ngasih rating segala? Ya kita kan udah dikasih hadiah panas nonton duluan. Seperti itu. Nanti kalau ada di Pekalongan atau di tempat-tempat Bunda Ayah semuanya di Jakarta mulai tayang di bioskop, ayo kita segera nonton bareng-bareng. Oke. Nah, itu saja sekilas apa yang bisa saya sampaikan tentang SGS, Success Gold Summit. Nah, teman-teman kalau mau gabung nanti kita adakan Zoom khusus ya, karena malam ini adalah Zoom khusus untuk belajar terapi sadar nafas. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang mahabbah. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu cinta. Cinta kasih yang kadang kita sebagai manusia bukannya tidak bisa bercinta kasih, sering kelewat atau tidak ingat. Misalnya dan pasangan gitu ya, ngobrol aja pengennya ngobrol tapi baik-baik, ceritanya pengen ngobrol baik-baik, tapi ada saja kata-kata yang kurang disiplin yang menyebabkan memicu emosi ya, dan akhirnya dengan pasangan hubungannya kurang selaras. Nah, saya mau cerita keajaiban saya kemarin gitu, waktu Bunda Susan ngajakin saya SGS gitu kan, itu hari kerja, saya harus cuti. Sama seperti teman-teman, manusiawi banget, saya galau gitu. Ini kalau cuti lama nanti ada wisuda begini udah pikirannya overthinking duluan. Kemudian ketika itu Bunda Susan bilang, yakin mangkat, bisa, pasti bisa, aman gitu. Nah, mendekati hari H, Jakarta rame gitu, ada membakar sate dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya teman-teman yang di grup juga ada perasaan khawatir, dan itu wajar, manusiawi. Kita setiap hari itu pasti diwaswasi ya, diwaswasi oleh siapa? Oleh keadaan, oleh hawa nafsu, oleh syaitan ya. Itu setiap hari, karena Allah juga sudah berfirman di sana. Dan manusia tidak dibebaskan dari rasa takut, rasa cemas gitu ya. Nah, ketika mendekati hari H waktu itu, gimana nih, tinggal beberapa hari lagi, Jakarta belum tenang gitu. Terus tiba-tiba Bunda Susan bilang gitu ke saya dulu gitu, apa-apa Bun, insya Allah tenang, aman, kita LOP kan bareng-bareng dengan bahagia. Terus saya tularkan ke teman-teman yang mau berangkat, ayo LOP, jangan resah, jangan risau lagi, insya Allah aman gitu kan. Terus kemudian beberapa hari kemudian Pak Nasnya WA gitu, di-share sama Bunda Susan, insya Allah Ancol daerah yang aman. Nah, itulah akhirnya kita mantap, yakin berangkat, dan berkumpullah kita semuanya di acara SGS 6 gitu ya. Jadi SGS 6 adalah cara Pak Nas memuliakan dan membahagiakan member-member Magnet Rezeki gitu. Cara closingnya bagaimana Bunda gitu. Dinar kan harganya tidak murah, ada lah, nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, terutama yang masuk ke grup privat RFF LOP dan terapi sadar nafas. Kalau mau join bisnis Dinar Khairul Rozikin menjadi SBMR-nya WR492 Bunda Susan Arkanisa, silakan nanti bisa hubungi saya atau langsung kepada Bunda Susan. Kemudian untuk SBMR lain bagaimana, apakah boleh ikut menyimak? Boleh, acara ini terbuka untuk umum dan teman-teman bisa membeli emas langsung nanti kepada Bunda Susan, seperti itu ya.
Kemudian teman-temanku yang berbahagia, langsung kita kepada materi pada malam hari ini. Saya izin share screen. Kenapa saya pakai screen? Supaya cepat dan tepat selesai. Dan ini juga permintaan dari beberapa teman ya. Bunda mintanya pakai share screen ada deh, karena kita orang yang tua gitu kan, kurang bisa mengikuti, tiba-tiba ngantuk dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau khusus untuk materinya Bunda Susan ya, mungkin Bunda Susan masih tidak pakai screen karena memang ini jadi kayak tahapan ya buat teman-teman semuanya ya, belajar supaya benar-benar fokus dan menyimak arah ya, apa materi yang disampaikan oleh Bunda Susan, intisarinya apa ya. Atau nanti kalau Bunda Susan saya kurang paham, kurang mengerti penjelasan Bunda Susan, maaf ya, saya agak kurang sehat badannya, nyaman sekali. Nah, teman-teman semuanya, nanti teman-teman ada caranya ya. Saya mungkin nanti di privat RFF besok saya izin untuk menjelaskan tip and trick teman-teman menyalin transkripsi pembicaraan Bunda Susan di YouTube gitu. Jadi harus nyimak YouTube-nya dulu. Tapi kalau teman-teman kurang bisa paham menyimak di YouTube-nya, nanti kan kalau langsung live gitu, teman-teman sambil mencatat. Nah, untuk pengulangan itu teman-teman harus nonton YouTube-nya. Kenapa harus diulang? Adalah kekuatan repetisi ya, repetisi. Setiap pelajaran yang baik itu harus diulang dan diulang supaya kita ingat bagaimana cara mempraktekannya. Kayak teman-teman masak gitu kan, membuat masakan sayur asam yang baik dan seger dan enak gitu kan. Begitu masakannya seger, teman-teman pasti mengulangi lagi resepnya, ya nggak? Betul nggak? Ya nggak Bunda Susan? Apalagi sayur asam sama pecak ikan, seger banget kan, sedap ya. Itu diulang lagi masakannya seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pentingnya untuk belajar di YouTube, dan nanti teman-teman bisa minta bantuan AI untuk merangkum materi yang sudah diberikan oleh Bunda Susan gitu ya. Nah, sekarang kita akan saya akan bantu teman-teman belajar dan mencatat dengan sebuah screen. Sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah. Ya. Abah cara hadirkan cinta dalam kita berdoa ya. Kadang-kadang kita doanya sering ngawur teman-teman. Sadar nggak sadar gitu ya. Misalnya doa sapu jagat, apa sih doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Mudah, ringan di mulut, semua orang hafal, anak kecil juga hafal. Tapi gitu, sayangnya sering diucapkan tanpa rasa. Nah, doa yang diucapkan tanpa rasa inilah yang menyebabkan LOP kita tidak mudah mewujud nyata. Ya, sebenarnya paling sapu jagat itu doa keseluruhan doa gitu teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya, kita minta keselamatan di dunia dengan kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhiratnya ya juga hasan yang baik gitu kan. Tapi teman-teman paham nggak artinya sampai ke sana? Merasakan dengan bahagia nggak ketika berdoa doa sapu jagat tersebut gitu? Katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Itu doa tanpa rasa. Akibatnya ya itu tadi, bukan menjadi hajat yang terbaik tetapi menjadi perisai ya, sehingga ajaibnya teman-teman semua tidak mewujud nyata. Nah, untuk meraih itu semuanya kita perlu tahapan relasi, merelasikan diri, mengkoneksikan diri, menghubungkan diri dengan Allah. Nah, hubungannya itu kita memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Ada manusia yang memiliki relationship ya, hubungan interaksinya dengan Allah hanya sekedar kewajiban aja. Salat tanpa rasa hanya menggugurkan kewajiban saja. Puasa juga hanya menggugurkan kewajiban saja. Padahal sholat, puasa kalau kita pakai rasa ya, rasa dari hati kita dengan kecintaan mendalam kepada hal ibadah yang kita lakukan, wah itu luar biasa banget gitu. Luar biasa banget efeknya. Gitu. Ini yang saya rasakan.
Nah, orang yang merasakan relasi dengan Allah hanya sebagai kewajiban, biasanya orang-orang itu melakukannya tidak suka dan tidak rela, tidak suka rela. Dia merasa kewajiban, saya tidak butuh gitu. Yang butuh seharusnya Allah yang nyuruh saya, karena saya melakukan ini karena saya disuruh Allah, saya disuruh salat, saya disuruh zakat, saya disuruh untuk puasa, saya disuruh untuk haji, maka saya berangkat gitu. Ya berangkat aja, tapi hatinya hampa gitu. Seharusnya kita taat itu bukan hanya karena saat diperintah gitu. Seperti murid kepada gurunya ya, atau anak kepada orang tua gitu. Kalau diperintah kadang-kadang ada rasa terpaksa ya. Misal ya, diperintah Bunda Susan, simpelnya maaf ya Bunda, hanya contoh daripada ambil yang jauh-jauh nanti gibah. Ya, nah simpel gitu. Bunda Vita gitu, udah belum bikin videonya? Oke Bunda, maafkan saya belum selesai gitu. Nah, bukan rasa terpaksa, memang karena rasa badan belum sehat gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa. Nah, tapi contoh yang terpaksa tuh kayak gini, misalnya anak disuruh sama orang tua, Bu, Dek, kamu ambilin ini dong. Nah, ibu butuh gitu. Lah, ibu biasa, kenapa nggak bisa ambil sendiri gitu kan? Nah, perintah seorang tua kepada anaknya gitu. Kalau kita melaksanakannya secara terpaksa, maka pahalanya tidak ada. Gitu. Kalau saya disuruh Bunda Susan, Bun, bikin ini, saya terpaksa. Saya nggak mau, saya nggak cinta gitu kan. Pahalanya saya nggak ada. Meskipun itu adalah video religi, gitu, meskipun itu adalah share poster pagi yang isinya keren gitu ya, memotivasi orang lain, saya hanya dapat nge-share aja, tidak dapat pahala apa-apa, karena saya memberikannya tanpa rasa, karena memberikannya hanya dengan rasa terpaksa gitu ya, sebagai kewajiban aja, menggugurkan kewajiban. Seperti halnya saya ngajar di sini gitu. Kalau saya ngajar dengan rasa terpaksa, pasti akan beda ya feel yang didapatkan teman-teman semuanya. Jika Bunda Susan dengan mengajarnya caranya terpaksa hanya karena dia sebagai seorang trainer yang sebagai seorang guru magnet rezeki gitu kan. Nah, Bunda Susan mengajarnya secara terpaksa. Saya juga ngajar di sini secara terpaksa. Pasti teman-teman di sini tidak dapat rohnya. Dan kemudian akibatnya sadar gitu, begitu pamrih hilang, ibadahnya berhenti. Gitu. Ya, ngajinya berhenti. Alasannya 1001. Kebanyakan seperti itu yang kami amati, tidak hanya untuk kajian RFFLP, tidak hanya untuk terapi sadar nafas, tidak hanya untuk para member magnet rezeki. Ini yang harus kita waspadai. Ya, kita maunya milih yang mana? Ya, berdoa dapat rezeki terus udah selesai, apa berdoa dapat rezeki kemudian selesai dapat lagi, kemudian berdoa lagi dapat lagi gitu. Kan sebenarnya hidup adalah pilihan. Bagaimana dengan konsep bahwa semua rezeki sudah diatur oleh Allah, tanpa ngaji pun kita sudah akan pasti mendapat rezeki. Ya, memang konsepnya seperti itu. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa hewan melata pun diberikan rezeki oleh Allah, termasuk orang yang non-Islam. Ya, kenapa mereka kaya-kaya, Bu? Saya orang Islam, sholatnya taat, zikirnya kuat, tapi kenapa mereka yang lebih kaya? Itu beda. Ya, lain ladang, lain ilalang. Mereka disegerakan kebaikan di dunia. Ya, boleh jadi mereka dilimpahkan yang namanya istidraj. Semakin mereka kaya, semakin tidak ingat sama Tuhannya. Seperti itu. Gitu. Ya, tidak ada relasi kebutuhan kepada Allah. Saya nggak butuh Allah. Saya udah punya uang banyak. Saya nggak butuh ngaji. Saya sudah punya uang banyak. Ngaji magnet rezeki kan ngundang rezeki ya. Rezeki saya udah banyak kok. Ngapain saya harus magnet rezeki? Gitu. Padahal kan bukan itu. Ya kan? Kalau ngaji sekedar hanya ingin menjadi magnet rezeki, ya kan, setelah dapat rezeki banyak, ya magnetnya sudah ada, kemudian nggak mau praktek lagi, ya nanti kita nggak ajaibnya berulang gitu. Keajaibannya tidak bisa berulang. Ya, kalau hanya polanya hanya oke, duduk diam rezeki datang, taat beribadah, sholat taubat, mengagungkan rasa, udah saya sudah dapat gitu. Kemudian apakah hal demikian ketika kita sudah mendapatkan ya keajaiban, apakah kita tidak ingin makan lagi dan lagi gitu? Ibaratnya kita masih hidup, kita masih butuh makan gitu kan. Relasi butuh Allahnya itu enggak ada, enggak mau ngaji gitu. Padahal ngaji adalah salah satu makanan rohnya kita. Nah, setelah kita enggak merasa butuh,
Jangan mendekati Bunda Susan karena hanya pamrih. Saya pengen dekat dengan Bunda Susan karena Bunda Susan kaya, gitu. Bunda Susan pengusaha. Saya deket-deket Bunda Susan pengen cari tahu ilmunya apa. Nanti saya mau bikin kajian sendiri kayak Bunda Susan, saya pasti bisa, gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Tidak ada relasi memuliakan sebagai guru, tidak ada relasi kebutuhannya. Begitu selesai, oke, saya sudah dapat keajaiban, saya sudah tahu nih caranya ngaji Bunda Susan Al-Waqiah. Saya mengadakan kajian sendiri. Saya nggak usah memuliakan gurunya lagi. Saya sudah nggak butuh. Relasi kebutuhannya sudah nggak ada. Kita bisa mendapatkan rezeki seperti itu, bolehkah? Boleh. Tapi Pak Nas bilang kemarin ya bahwa itu hukumnya haram. Ya kan? Nah, hukumnya haram. Tidak memuliakan guru. Gitu. Ya, apalagi ngerebut lahan, ya lahannya gurunya nih, gurunya sedang macul di sawah, sudah punya sawah yang bagus, sudah digarap, tinggal panen tinggal panen gitu kan, tiba-tiba direbut lahannya, ya nggak japri-japri orang lain supaya ikut kajiannya dia, itu juga hukumnya haram. Ya, Pak Nas sendiri yang bilang, bukan saya yang bilang gitu. Kita berarti merusak terumbu karang, gitu ya. Maka hubungan yang paling benar relasi kita terhadap Allah itu adalah dengan membangkitkan relasi mahabbah, rasa cinta. Ya, inilah level tertinggi. Bukan kita taat karena kita ada pamrihnya, tapi karena cinta, semua lillahi ta'ala. Jadi inilah jurus disiplin katanya hati gitu. Menghadirkan rasa di dalam hati. Menghadirkan rasa di dalam hati. Rasa apa? Rasa cinta. Menyinkronkan antara lidah dengan hati supaya ROP kita itu cepat tembus gitu, memproyeksikannya itu cepat jadi nyata gitu. Menjadikan segala ibadah itu adalah ungkapan cinta, bukan transaksi, ya transaksi jual beli gitu dengan Allah. Lu jual, gue beli gitu. Saya beli kelas ini, bukan. Nah, kelas ini tidak bisa dibeli sebenarnya teman-teman, karena ilmunya mahal. Kenapa kok ada donasinya 50, 150 gitu, kalau mau 2 pekan 100 gitu. Itu investasi sebenarnya ya. Nanti di belakang saya bahas. Ya. Mengapa kita harus mencintai kepada Allah? Ya iyalah, ya Allah lah yang menciptakan kita gitu kan. Maka kita harus taat dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah sudah lebih dulu mencintai kita. Ya, Allah memberikan hidup, memberikan nafas, memberikan kesehatan, udara, rezeki. Bahkan sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar, itu juga rezeki. Kesempatan kita untuk sholat taubat, sholat tahajud tiap malam, itu juga rezeki gitu. Ya, cinta Allah tidak bergantung kepada kita. Dia maha kaya, dia mencintai bukan untuknya. Ya, kalau manusia mencintai orang lain untuk diri kita sendiri, kenyamanan hati diri kita sendiri. Contoh, saya mencintai suami saya, ya, hati saya nyaman kalau mencintai dia, benar nggak? Ya kan? Ayah bunda nyaman dengan pasangan masing-masing, bukan? Ya kan? Nah, kalau pasangan masing-masing membuat kita nyaman, artinya ayah bunda mencintai pasangan karena Allah gitu. Bukan mencintai pasangan untuk pasangan kita gitu. Harusnya bukan untuk mencintai pasangan untuk diri kita sendiri. Nah, Allah itu enggak butuh dicintai kita sebenarnya. Kalaupun kita membangkang, Allah bisa menghadirkan makhluk lain yang lebih taat ya kepada Allahnya. Allah itu mencintai manusia melebihi malaikat, dan surga itu dibuat khusus untuk manusia. Ya, setan nggak tinggal di surga, malaikat nggak tinggal di surga. Ya, yang tinggal di surga cuma manusia gitu. Makanya sebenarnya malaikat cemburu gitu kalau Allah itu memberikan keistimewaan kepada manusia, bahkan sampai disuruh sujud gitu. Ya kan, semuanya harus sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis gitu, karena garis kebenarannya tinggi. Dan malaikat sebenarnya iri, cuma dia nggak punya hawa nafsu gitu. Dia hanya memikir menggunakan akalnya. Allah menciptakan malaikat hanya dilengkapi akal, tidak dilengkapi hawa nafsu. Sedangkan Allah menciptakan setan full hawa nafsu, tidak memiliki akal.
Makanya setan sukanya marah-marah, ngajakin kita berantem gitu. Tapi kalau manusia, nah, diciptakan lengkap ya dengan akal, pikiran dan juga hawa nafsu, sempurna. Tidak ada makhluk lain yang lebih sempurna daripada manusia. Dan Allah tidak butuh dicintai manusia karena Allah Maha Kaya. Allah bisa bikin makhluk yang lain kalau Allah mau yang melebihi kesempurnaan dari manusia. Kalau Allah mau, tapi Allah belum berkehendak itu gitu. Nanti suatu masa mungkin aja ada gitu. Nah, maka sungguh tidak pantas jika kita balas dengan cuek. Allah mencintai kita dengan pol-polan. Maka kita jangan balas dengan setengah hati atau sekedar ritual kosong. Ini saya membasuh luka batin saya, ya Allah, terima kasih ya Allah gitu kan. Ya, jadi dengan benar-benar memberikan menghadirkan rasa terbaik untuk mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Maka inilah jurus turun garis kebenaran ya. Berani mengakui bahwa selama ini kita seringkali beribadah itu dengan pamrih. Ya, sholat hajat ada pamrihnya. Setelah terkabul enggak sholat hajat gitu kan. Sholat duha ada pamrihnya, tidak dirutinkan. Atau menjalani duha seperti kewajiban dan keterpaksaan gitu. Bukan sebuah koneksi cinta ya, relasi cinta, tapi sebuah relasi keterpaksaan. Nah, inilah ya, yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus akui itu. Saat doa belum terkabul, kita menjadi orang yang mudah protes. Saat rezekinya belum turun, kita kecewa. Padahal cinta yang tulus itu tidak mengenal syarat. Bahagia itu tanpa syarat. Ya, bahagia tanpa syarat. Kalau teman-teman masih menerapkan standar kebahagiaan itu harus ada uangnya, kebahagiaan itu harus ada mobilnya, kebahagiaan itu adalah wujud benda materi, berarti teman-teman masih menetapkan syarat dan teman-teman belum bisa dibilang bahagia. Meskipun teman-teman, saya tersenyum kok bun, ya saya tersenyum bun, tapi nggak pakai rasa di sininya gitu ya, percuma aja terapi gitu kan. Nah, di terapi itu latih ya, latih teman-teman, benar-benar dilatih bagaimana caranya supaya menghadirkan rasa cinta kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah gitu ya, supaya sampah-sampah batin, luka emosi kita itu cepat tersembuhkan. Nah, lalu apa tahapan menuju cinta ilahiyah? Yang pertama adalah iman dulu. Imani bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu mampu memberikan keajaiban. Nah, tahapan cinta nih. Yang kedua, yakin. Jangan ada keraguan, terutama sama mentornya. Saya ikut ASMR THMR, apa iya saya dapat rezeki? Saya pulang keluar dari seminar nggak ada keajaiban tuh, biasa-biasa aja. Padahal umpama dia selamat dari lampu merah pun, begitu dia ada pertigaan lampu merah, tiba-tiba lampunya hijau, itu keajaiban sebenarnya gitu. Tapi nggak sadar kitanya, merasa itu sebuah kebetulan aja. Atau tiba-tiba ada yang ngasih kue, nih Pak ada kue, merasa kebetulan saja ya. Berarti orangnya itu adalah yang garis kebenarannya masih belum rendah ya, garis kebenarannya tinggi gitu. Dibilangin gurunya, mentornya, kamu kalau mau ajaib ngaji terus setiap hari Selasa, datang terus di RFF LOP ya, jangan dimatikan. Kalaupun dimatikan ada izin, ngomong izin sama gurunya gitu. Kadang nggak ngomong ya kan, maaf Bunda Vita, saya baru bisa ngomong sekarang. Lah kemarin kemana HP-nya, saya japri nggak dijawab Bunda gitu ya kan. Nah ini teman-teman ya, punya HP tolong jangan dianggurin, apalagi punya grup gitu. Kalau teman-teman merasa kebanyakan grup, pilih ya grup yang benar-benar membawa teman-teman kepada cinta ilahiyah. Jangan hanya grup petentang-petenteng dimasukin gitu. Petentang-petenteng tahu ya grup abal-abal gitu ya. So saya ikut grup mentoring ya, yang adminnya katanya ada kajian zikir pagi petang ya, itu maksudnya kajian mandiri, ikutin. Kadang-kadang kita ikut grup mentoring tapi diem aja, tidak peduli gitu. Yang penting saya ada di grup, nanti kapan-kapan kalau saya butuh ilmu saya lihat, kalau tidak butuh ilmu saya nggak usah lihat gitu. Nah inilah yang dinamakan dengan relasi terpaksa, kewajiban tadi gitu. Buat apalah gitu, suka-suka saya, garis kebenaran lagi gitu. Nah kemudian tahapan yang ketiga adalah arif.
Arif itu terbuka hijab kesadaran, mengenal Allah lebih dekat. Ya, membuka hijab kesadaran, sadar, sadar Bu, sadar Pak, mengenal Allah lebih dekat dengan cara apa? Ya, supaya kita mengharapkan cinta Allah itu tanpa pamrih, Bunda. Ya, yaitu tadi menghadirkan rasa saat berdoa, saat sholat. Nah, saat sholat, supaya sholatnya khusyuk itu hadirnya rasa takut, merendah, mengakui kehebatannya Allah. Itu pasti bikin sholat kita khusyuk. Malah kadang-kadang bikin kita saat membaca menangis gitu. Ya, teman-teman perlu latih itu, menghadirkan sholat khusyuk. Caranya gimana? Ya latihan gitu, memahami setiap kalimat yang diucapkan dalam bahasa Arab. Apa itu niat sholat? Misalnya sholat wajib ya, sholatnya sholat isya. Ya usolli fardo isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri adaan gitu. Oh sendirian ya, saya sekarang sendirian, berarti pakai adaan. Nah itu setiap makna itu teman-teman harus pahami ya, supaya menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ya kan, udah iman, pertama adalah iman, percaya dulu Allahnya, saya yakin Allah bisa memberikan keajaiban. Kemudian arif itu bisa membuka kesadaran. Yang keempat adalah alim. Nah, alim itu menambah ilmu supaya ilmunya lebih luas. Semakin luasnya ilmu ya, semakin kita sadar kita ini kecil di hadapannya Allah gitu ya, semakin sadar bahwa yang besar itu Allah. Ya kan, saya semakin belajar ke sini ya, semakin ke sana jauh gitu. Ya, misalnya apa? Saya belajar tentang filsafat, pedagogi, karakteristik orang. Itu merasa kayak, ya Allah saya nggak ada apa-apanya ternyata selama ini dengan kebesaran Engkau gitu. Makin takut saya sama Allah. Jadikan ke tempat belajar itu adalah sarana atau tempat untuk melatih dan mengasah pengakuan diri bahwa yang paling besar adalah Allah gitu. Maka ketika teman-teman bisa memberikan rasa itu, mengakui bahwa kita rendah Allah yang tinggi, lambat laun mahabbah, cinta kasih sayang yang kita itu akan bertambah kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, bertambah kasih sayangnya untuk Allah gitu. Kita mencintai Allahnya ya. Nah, cintanya adalah dia selalu berhati-hati dengan dosa. Gitu, berhati-hati dengan dosa. Itu apa namanya, ciri orang yang timbul ya rasa mahabbah. Hati-hati selalu. Saya ngomong kayak gini, dosa nggak? Bunda Susan tersinggung nggak? Bunda dia tersinggung nggak? Pak Sari tersinggung nggak? Nah itu berhati-hati dengan dosa gitu. Nah, meneliti perisai ya. Kemudian setelah kita bisa membangkitkan tahapan mahabbah, kita jadi asyik. Menjadi orang yang asyik. Menjadi orang asyik itu orang yang gimana? Menjadi pecinta sejati yang mampu menikmati Allah di setiap takdirnya. Jalan-jalan ke Monas, jalan-jalan ke Dufan, Masya Allah ya. Lihat Bunda Diah Utami makin glowing, Masya Allah ya. Mencintainya Allah, bukan mencintai Bunda Diah Utaminya. Udah ada yang punya bapaknya gitu. Gitu ya, menjadi pecinta sejati itu mampu menikmati Allah di setiap takdirnya. Nah, itu bukan hanya takdir baik aja, termasuk takdir yang belum baik. Umpama kecopetan, copet gitu kan. Terus rumahnya kebakaran, ya Allah kebakaran, rumah saya habis gitu. Kenapa perlu rasa sedih? Ya kan saat sholat saja, bukan rasa sedih yang berlarut-larut di luar sholat gitu. Allah suka orang yang hambanya yang menangis meminta. Allah lebih suka yang begitu daripada kita doanya biasa-biasa aja gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sambil nangis, dibandingkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, biasa aja, nggak ada rasanya, feel-nya nggak dapat gitu. Ranah mana rezeki adalah ranah bermain dengan rasa ya. Jika kita sudah mencapai tahap asyik, hidup itu akan penuh rasa cukup, dekat, bahagia Allah, cukup ada Allah di sisi saya nggak takut dengan apapun lagi karena ada Allah gitu. Ketika kemarin SGS gitu ya, teman-teman ada yang ke saya gitu, Bunda gimana caranya supaya bisa menang full winner? Saya adalah half winner. Saya ingin menjadi SGS berprestasi full winner gitu. Caranya bagaimana? Ya saya kasih tahu gitu, ini langkahnya. Tapi tolong tetap asyik nikmati hidupmu gitu dengan rasa bahagia.
Ya, jangan ada rasa khawatir saya nggak akan tembus SGS gitu. Itu udah doa nggak baik duluan. Ya, kok closing harus 8.000 poin, ya kan? Satu dinar baru 100 poin. Saya ngejualnya sama siapa gitu. Harga dinar makin indah, makin keren, mahal-mahal gitu kan. Nah, kita udah mengharapkan ketidakbaikan buat diri kita sendiri, kita jadi manusia yang kurang asik gitu. Menikmati hidup kurang asik. Takut, ya takut ini, takut itu. Padahal ketika kita sudah merasakan bahwa cukup Allah bagiku, tidak ada rasa takut lagi. Lalu hati itu adalah singgasana cinta. Ya, letak cinta itu ada di hati. Jika hatinya kotor, cinta suci bisa rusak, tidak baik. Ya, seperti susu murni dimasukkan ke wadah beracun. Gelasnya ada racunnya. Susu ikut tercemar. Begitu pula hati kita. Kalau hati kita penuh iri, penuh pamrih, saya mau belajar di Bunda Susan pamrih supaya saya LOP-nya cepat tembus, supaya saya dekat-dekat Bunda Susan kecepratan sugihnya gitu. Nah, seperti itu ada pamrih, ya hatinya masih kotor, terisi dengan syahwat cinta dunia. Ya. Maka cinta kepada Allah bisa berubah jadi kekecewaan dan kesalahpahaman. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian ya syarat mencintai Allah itu apalagi? Yang pertama, menselaraskan kehendakmu dengan kehendaknya Allah. Contoh, sholat dong. Sholat itu kan ada tempat kita di sesi akhir adalah berdoa. Tapi doa kita harus selaras dengan kehendaknya Allah. Dan saya memang LOP nih Bunda, saya lunas amanah. Ya. Tapi Allah masih ada kehendak tuh. Ya kita galau tuh luar biasa, lalu kita garpu talak. Ini ya, ini contoh gambaran nomor 1 ya. Bagaimana menyelaraskan kehendak dengan kehendak Allah ya. Allah itu kehendaknya Bunda Vita lunas amanahnya adalah tahun 2026. Tapi Bunda Vita pengennya lunas amanah adalah tahun ini 2025. Nah, maka supaya mengejar target ya kehendaknya Allah itu jatuh, kita harus ngapain nih? Harus naik level supaya kita sampai, karena Allah itu tinggi gitu. Kita keinginannya di sini ya, lunas amanah, tapi Allahnya di sini gitu, di atas. Maka kita harus naik menyelaraskan dan kehendaknya Allah dengan apa? Memperbaiki ibadah, memperbaiki perisai rezekinya gitu ya, dibuka, kemudian turun garis kebenarannya, menikmati semua detoxnya, kemudian terima semua bungkus permennya gitu kan, dilepas dengan bahagia dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan pernah bergantung selain kepada Allah. Jangan pernah bergantung selain kepada Allah. Mengandalkan ya, apalagi sampai kesyirikan. Nah, banyak yang seperti itu. Saya pengen rezeki instan, main kripto. Main kripto ya. Berarti boleh jadi itu bergantung kepada selainnya Allah gitu. Ya kemarin Panas membahas tentang kripto. Kemudian ada investasi Bitcoin gitu ya. Bitcoin, 1 Bitcoin ini berapa rupiah gitu ya. Itu lebih mahal dari dinar sebenarnya gitu. 14 juta apa berapa gitu. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita bermain instan berarti kita menggantungkan harapan kepada selain Allah. Syirik yang tidak terlihat. Hati-hati gitu. Kemudian untuk mencintai Allah, rasakan mesra dan bahagia bersamanya. Teman-teman asyik masyuk saat sholat. Masyuk ya, bukan masuk, masyuk saat sholat. Menikmati tahajud, menikmati zikirnya, menikmati duduk mendapatkan ketenangan jiwa, karpetala dan rasa bahagia lainnya. Seperti itu. Ya. Yang keempat, jangan takut apapun ketika bersamanya. Umpama bangun tengah malam mau sholat tahajud, takut gelondang-gelondang di belakang apa gitu. Serem nggak jadi sholat tahajud, balik lagi ke kamar gitu. Berarti sholatnya masih ada pamrihnya, masih ada takutnya ya. Kalau sudah yakin ada Allah, ngapain sih itu makhluk apa gitu ya, sholat aja nggak masalah gitu. Maka diajak sholat bareng gitu. Ada makhluk-makhluk apa gitu ya. Nah ini ya ayah bunda semuanya. Nah, maba dalam hal rezeki itu seperti apa? Kalau tadi kita bicara dengan Allah, ya mahabbah mencerminkan cerminan yang tampak dengan cara mencintai ilmu, mencintai guru ya sebagai jalan spiritual kita. Nah, cinta kepada ilmu magnet rezeki. Mohon maaf ya, saya memang lagi kurang fit, badannya masih batuk-batuk. Cinta pada ilmu magnet rezeki ya, belajar ilmu ini bukan semata-mata demi harta,
demi bisnis lancar, asetnya laku gitu ya. Itu semuanya bonus. Nah, makanya SMR pada hari Sabtu besok ada bonus self talk dengan uang. Tapi inti dari semua itu adalah menjadi pribadi magnet rezeki yang bisa kuat hatinya, yang bisa bersih jiwanya, yang bisa selaras dengan hukum kuantum Allahnya. Nah, itu artinya kita mencintai ilmu magnet rezeki, yang jatuh cinta dengan ilmu magnet rezeki sebagai jalan kebenaran yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ya kan? Merasa nggak teman-teman? Dengan ilmu magnet rezeki teman-teman makin dekat sama Allah, atau merasa makin ajaib dengan rezeki finansial? Teman-teman pilih yang mana? Dekat ajaib, banyak finansialnya, tetapi ruhnya magnet rezeki nggak dapat, cuma sekedar mempraktekkan jurusnya. Yang kedua, teman-teman mencintai ilmu MR, dapat ruh cinta, jatuh cinta sama ilmu MR-nya tanpa pamrih. Sudah sampai ke level itu belum? Tanpa pamrih, benar-benar jatuh cinta, pokoknya melaksanakan ilmu MR ini dengan sebaik-baiknya. Cirinya seperti apa? Ketika ada yang seruan donasi yuk SMR, langsung jreng, yuk ikut yuk ke SMR, langsung aku mau. Bukan pamrih karena takut gurunya, bukan pamrih karena nggak enak sama Pak Nasrullah, nggak enak sama Bunda Susan, nggak enak sama Bunda Vita, karena disuruh Bunda Susan saya berangkat. Berarti itu terpaksa, masih ada pamrihnya gitu ya. Mencintainya belum full. Kalau ikut magnet rezeki, ya saya ikut karena saya mau ajaib. Entah nanti keajaibannya apa, saya nggak peduli keajaiban saya apa. Yang penting saya belajar, saya berinvestasi, saya mau merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, selain itu, supaya membangkitkan rasa cinta kasih mahabbah dalam magnet rezeki itu harus apa? Mencintai gurunya juga ya. Ustadz Nasrullah, Bunda Arta, para trainer yang lain. Karena Bunda Susan sudah melihat prestasi, makanya dikasih tiket gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengeluarkan investasi. Semua yang berangkat ke Jakarta juga mengorbankan, diinvestasikan apanya Bunda, tenaga, waktunya gitu kan. Kemudian finansialnya juga ada untuk berangkat transportnya, ke transportasi ke Jakarta kan perlu investasi uang juga. Nah, ini investasi ya. Oke, ini siapa? Iya, ya lanjut ya. Nah, seringnya ada yang berkata kalau belajar harus bayar, berarti ilmunya diperjualbelikan. Padahal belajar bayar itu ya investasi itu sendiri. Nanam saham apa? Saham kebaikan buat diri kita sendiri ya. Bayar untuk ilmu itu sama sekali tidak mengurangi nilai keberkahan ilmu itu sendiri, tapi justru menambah keberkahannya dibandingkan kita mendapatkan ilmu yang gratis gitu. Keberkahannya buat siapa Bunda? Kan sedekah, itu sedekah buat diri kita sendiri. Atau teman-teman ketika mau masuk ke ruangan terapi ini ada sedekah yang dibayarkan, kasih nama untuk anaknya boleh, untuk suaminya boleh, untuk ibunya boleh gitu kan. Saya masuk belajar di kelas terapi, bukan saya yang belajar tapi kuantumnya adalah ibu saya. Itu teman-teman boleh lakukan itu gitu. Nah, ini menguji kesungguhan teman-teman semua. Ada nggak rela berkorban untuk belajar? Hatinya siap nggak menerima ilmu? Kalau ada pengorbanan yang dikeluarkan, hati kita itu siap untuk menerima ilmu. Dibandingkan dengan kita menonton gratis. Ya mohon maaf, memang seperti itu yang terjadi polanya. Yang sukses itu adalah orang-orang yang mau berinvestasi. Gitu. Mengapa pengamal magnet rezeki yang sukses tidak banyak dibandingkan dengan pengamal magnet rezeki yang biasa-biasa aja gitu ya. Di Telegram gratis, YouTube-nya juga gratis gitu. Mereka ajaib nggak? Ajaib cuma sekali. Setelahnya mereka bubur lagi. Itu yang saya amati gitu. Ya, makanya kita beruntung sekali, bersyukur di sini ya, takdir Allah menentukan bahwa hati kita sudah tertaut ya dengan ilmu, dengan pembelajaran, dengan investasi. Insya Allah energi kita akan terikat gitu ya, berinvestasi dengan uang itu ya, hati otomatis lebih serius. Kita tidak gampang menyepelekan ilmu, menyepelekan gurunya
gitu. Dan ketika kita berinvestasi, ya, rezeki itu pasti kembali. Uang yang kita keluarkan untuk ilmu itu tidak pernah hilang, ya, berputar menjadi rezeki baru, Bapak Ibu, ya, ayah bunda. Sekarang coba diingat-ingat, sudah berapa lama ayah bunda ikut terapi sadar nafas? Terapi sadar nafas ini baru diadakan bulan Februari kemarin. Jadi dia masih bayi yang berumur 7 bulan. Setelah ikut terapi sadar nafas, saya mau minta testimoninya nih buat ayah bunda yang ada di sini sedang menyimak Zoom pada malam hari ini, ya. Setelah ayah bunda menyaksikan terapi sadar nafas, mengikuti terapi sadar nafas, apakah uangnya ayah bunda dibalikan Allah berlipat ganda? Jawab. Ketik boleh, buka mikrofon boleh. 1, 2, 3, jawab. Apakah uang ayah bunda yang diinvestasikan belajar di privat RFKLOP dan di terapi sadar nafas itu kembali? Mana nih? 31 orang. Ayo balapan. Ketik ya, bukan dicoret-coret. Waduh, layarnya jangan dipegang. Ya, yang diketik adalah kolom chat. Ayo, mana nih? Belum ada yang respon. Silahkan diketik kembali berlipat. Masya Allah. Boleh tahu Bunda Trini kembali berlipatnya, misalnya ya 1 bulan 150 nih. Kembali berlipatnya itu apakah dari anak atau dari arah mana? Kemudian berlipatnya, waduh, tidak terhingganya sampai berapa ini Bunda? Rezekinya ya. Boleh secara finansial, boleh dari secara teman-teman merasa lebih sehat, lebih bahagia, itu juga termasuk rezeki yang berlipat. Nah, ada lagi baru 2 orang yang ngetik. Bunda Vivo V224 itu siapa ya? Ya, silakan diketik. Ayah yang belum? Nah, ini membuktikannya. Lebih bahagia dan lebih bersemangat. Oke. Ini yang lain kemana? Ayo. Bunda Ika mau langsung menjawab dengan berbicara, Bunda Ika? Belum. Mbak Sari? Bunda Ade Heti? Adakah Bunda Ade Heti mau bertestimoni? Rezeki apa yang kembali? Nah, uang yang kita keluarkan untuk ilmu tidak pernah hilang, ya, berputar jadi rezeki baru. Tolong ceritakan rezeki barunya apa? Rezeki barunya lebih bahagia, dari kesehatan dan ketenangan hati. Ya, ada lagi yang kesehatan, bahagia, dan ketenangan hati. Oke, lebih bahagia, lebih semangat. Oke, ada lagi Bunda Diah Utami. Apa yang dirasakan dengan memutarkan investasi di magnet rezeki ruang terapi sadar nafas? Bunda Diah Utami, dengar suara saya Bunda Diah? Ya Bu, lah itu saya sudah komen. Oke. Apa Bunda? Yang jelas ya Bun, uang itu alhamdulillah saya sering mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka banyak sekali di luar logika Bunda. Wah, keren pokoknya. Di samping itu benar-benar hati saya menjadi tenang, bahagia sekali, damai sekali. Seakan-akan pokoknya pinnya itu nggak mau lepas dari ini Zoom ini Bunda. Keren pokoknya Bunda. Iya, keren, luar biasa. Bunda Triastuti lebih bahagia dan banyak lagi, Masya Allah. Keren semuanya. Alhamdulillah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Insya Allah kita semuanya ajaib ya teman-teman semuanya. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan, bagaimana memberikan rasa
memberikan rasa ya kepada Allah, agar apa, ajaib teman-teman semuanya mudah mewujud nyata ya. Kalau doa juga pakai rasa, jangan doa biasa-biasa aja ya, meskipun teman-teman mengucap hajat ya, LOP kan gitu kan, itu juga pakai rasa ya. LOP yang rata-rata ini terwujud itu adalah LOP yang pakai rasa, terutama adalah rasa bahagia yang tidak bersyarat ya, rasa bahagia tanpa syarat, dan tidak menetapkan standar atas kebahagiaan diri kita. Jiwa